Gilliard. I got so much more. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nadia. Saya bersama teman-teman saya dari kampus Universitas Nasional. Ada Alisa, saya Dira, saya Nila. Jadi kami sedang bersama Kanabil yang akan menjadi narasumber kami. Saya mau nanya nih Kak, latar belakangnya Kanabil jadi jurnalis ini apa Kak? Pekerjaan sebenarnya. Jadi awalnya nggak kepikiran untuk menjadi jurnalis. Cuma karena saya basicnya adalah kampusnya dulu adalah ilmu komunikasi sama kayak kalian semua. Itu juga diajari soal jurnalistik kan. Nah di situ sebenarnya belum ada ketertarikan. Cuman karena waktu itu nggak sengaja dapat kerjaannya di bidang TV sebelum di SCTV ini. Saya sebelumnya di TV berita. Akhirnya diterima di situ. Dan ya udah dari situ saya mendalami jurnalistik. Oke Kak, aku mau nanya juga nih, udah berapa lama sih Kakak sebagai dari jurnal? Jurnalis itu dari tahun sekitar 2012-2013, berarti udah hampir 10 tahun lebih lah pokoknya udah di bidang jurnalistik. Sebelum Kakak jadi jurnalis tuh Kakak bekerja sebagai apa? Ya sempet, jadi sebelum masuk ke sini ke bidang jurnalistik, saya ini sebenarnya sempat kerja di perusahaan saudara saya. Itu tuh saya sebagai HRD malah. Jadi HRD. Nah setelah dari HRD ini karena kerja di saudara nggak puas gitu, nggak enak. Akhirnya saya nyari kerjaan lagi tuh saat itu di job fair gitu. Nah keterima lah di salah satu TV berita. TV yang pertama kali Kakak narik itu apa Kak? Acara berita Kak atau yang? Iya langsung TV berita itu adalah Metro TV. Waktu itu tapi kalau di Metro TV itu sebelum jadi jurnalis itu ada pelatihannya. Jadi masuknya itu program namanya Journalist Development Program. Nah dia tuh jadi digembleng dulu gimana caranya jadi jurnalis, jadi reporter, baru nanti dicemplungin ke reportasi. Nah sebelumnya itu tuh bahkan sempat sekitar 3 bulan untuk latihan nulisnya itu sempat di media Indonesia itu koran. Padahal kan nanti itu di TV kan, cuma sempat dimasukin dulu ke koran itu untuk melatih nulisnya. Terus habis itu digembleng lagi untuk on-cam segala macam, hingga akhirnya jadi reporter. Gitu. Suka duka jadi jurnalis tuh apa sih Kak? Oh banyak banget. Jadi suka duka jadi jurnalis itu banyak banget. Yang pertama adalah waktu kita kebuang banyak. Jadi jurnalis itu khususnya waktu saat jadi reporter ya, itu kita nggak tahu liburnya hari apa. Jadi dijadwalin libur lu hari Kamis sama Jumat ya kayak gitu. Tapi nyatanya adalah ketika Kamisnya ada peristiwa ya masuk juga gitu, kayak gitu. Cuma akhirnya diganti sih. Terus waktu sama keluarga juga kebuang. Iya. Jadi saatnya misalnya orang-orang enak libur, bareng-bareng keluarga, kita enggak, nunggu cuti dulu baru bisa lah waktu, terus tenaga juga ya, kayaknya tenaga. Cuma karena seneng ya akhirnya nggak terlalu kepikiran soal tenaga, karena tenaga itu dibutuhin adalah saat
ya kita ke lapangan, saat kita harus benar-benar dari pagi ini udah live, terus siang live lagi, terus malam juga masih liputan, tidur tuh kurang banget. Itu tantangan jadi jurnalis. Belum lagi narasumbernya, peristiwanya, kita harus cari informasi buat ke masyarakat. Saat tampil di TV juga harus tetap ini gitu apa? Tetap perform gitu kan. Karena orang-orang yang di rumah itu nggak mau tahu kita tuh habis nyari narasumber lah, habis nyari informasi lah, udah capek gitu nggak mau tahu. Pokoknya harus bagus gitu. Nah, dari tadi kan katanya udah sampai 10 tahun ya jadi jurnalis. Nah, pasti itu udah banyak ngeliatin liputan-liputan, live-live kayak gitu. Liputan apa sih Kak yang paling berkesan dan kenapa jadi yang paling berkesan gitu kan? Liputan paling berkesan itu yang kemarin ditugasin sama kantor, udah di sini di liputan 6, itu liputan Piala Dunia 2022 Qatar. Kenapa berkesan? Karena memang itu cita-cita, salah satu cita-cita saya kerja di TV adalah bisa liputan itu adalah sepak bola dan Piala Dunia adalah yang paling pengen gitu. Karena kan ya orang yang suka sepak bola pasti pengennya nonton Piala Dunia gitu. Nah itulah yang alhamdulillahnya dapat pas kemarin. Itu juga keberuntungan dapatnya. Jadi awalnya bukan saya ditugasi, tapi orang lain karena administrasi segala macam belum bisa masuk. Akhirnya saya diberi yoga, berangkat. Itu paling berkesan sih. Nah, di era sekarang nih yang teknologi makin berkembang, Kak, kira-kira tuh tantangan buat jurnalistik itu apa sih? Tantangan jurnalistik itu sekarang dari teknologi yang berkembang adalah berperan melawan media sosial. Jadi berperan melawan netizen. Netizen itu kan udah punya kamera sendiri, udah posting sendiri, udah buat berita sendiri. Ya kayak gitu-gitu itu yang paling kayak jadi tantangan buat jurnalis. Kadang-kadang ya jurnalisnya telat, ya, jadi udah duluan warga baru kita gitu kan. Ya kayak gitu. Terus juga sama apalagi ya kalau di zaman sekarang ini media sosial sih. Tapi di peran kita sebagai jurnalis, sebagai media gitu ya, itu masih tetap berperan besar untuk masyarakat sebenarnya. Meskipun tantangannya adalah yang tadi netizen ini buat berita. Karena biasanya orang-orang itu akan mengkonfirmasi tetap berita dari warga ini adalah ke media, di TV, untuk konfirmasi benar nggak sih. Nanti kan ada yang muncul di TV atau misalnya muncul di koran atau di media online segala macam. Itu yang jadi tantangannya adalah ya kita sekarang ada tambahannya lagi adalah mengkonfirmasi yang dari media sosial. Biasanya gitu. Masukan saran gimana sih biar jadi jurnalis yang keren, PKM, kece gitu. Betul kan kita di masa depan jadi jurnalis itu cuma satu sih, dia udah belajar. Jadi kan jurnalis itu beda dengan pekerjaan lainnya ya. Mungkin ada yang mirip, cuman bedanya adalah jadi jurnalis itu setiap hari kita selalu harus belajar. Karena apa? Hari ini kita beritanya soal misalnya kasus pembunuhannya apa, A misalnya. Besok beritanya adalah soal politik kayak gitu. Jadi setiap hari itu harus belajar, nggak bisa kayak kita cuma memahami soal ini doang, kita bisa. Jadi kita harus terus belajar, terus kita harus pahami, yaitu cari link segala macam. Ya itulah jurnalis. Jadi memang harus intinya adalah kemauan belajar, terus juga semangat dan harus rela juga. Hidup kita banyak yang kebuang pribadi kita gitu. Terima kasih banyak ya Kak. Iya, Udah nyempatin waktunya. Oke. Terima kasih, sukses terus buat kalian di depan. Terima kasih Kak. Halo, selamat siang. Perkenalkan kami dari mahasiswa dari kampus Universitas Nasional ingin mewawancari Gas aja langsung.